Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep. Aset dan liabilitas manajemen atau yang biasa disingkat dengan ALMA adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan aktiva serta pasiva secara terpadu untuk mencapai keuntungan yang optimal. Dalam Bank Syariah, ALMA berfokus pada kualitas aset karena hal ini mempengaruhi kepercayaan nasabah untuk menanamkan dana. Dalam kebijakan ALMA, Bank Syariah dapat mengelola aset, kewajiban, serta resiko dengan baik sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Apa itu istisna? Istisna adalah akad jual beli berupa pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah disepakati oleh pemesan atau mustani dan penjual atau pembuat atau disebut dengan sani. Selanjutnya ada istisna paralel, yaitu akad istisna yang dimana penjual bekerja sama dengan pihak lain untuk membuat barang agar kewajibannya terhadap pemesan dapat terpenuhi. Kemudian ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk pembelian barang pesanan, yang dimana bank akan memperoleh keuntungan dari selisih harga yang telah disepakati bersama. Akad istisna merupakan jenis akad yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Akad ini memiliki ciri khas, yaitu transaksi jual beli yang melibatkan pembuatan atau produksi barang sesuai dengan pesanan. Untuk pembayaran hanya bisa dilakukan secara tunai atau dengan skema pembayaran yang telah disepakati di awal. Dalam keuangan syariah, akad istisna didasarkan pada beberapa prinsip utama. Ada 4 prinsip utama akad istisna. Yang pertama, keadilan. Prinsip keadilan sangat penting dalam akad istisna. Mengapa? Karena penjual harus memastikan bahwa barang yang telah diproduksi harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pembeli. Artinya, pembayaran harga harus sebanding dengan nilai harga barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, kepastian. Akad istisna membutuhkan kepastian dalam spesifikasi barang atau jasa yang akan dihasilkan. Kedua belah pihak harus sepakat secara jelas mengenai karakteristik, ukuran, kualitas, dan waktu penyelesaian produksi. Yang ketiga, pembayaran berbasis waktu dan tahap. Pembayaran dalam akad istisna dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui tahap-tahap yang sudah disepakati sebelumnya oleh pihak pembeli dan juga penjual. Seperti halnya prinsip dalam semua transaksi syariah, akad istisna menghindari unsur riba ataupun bunga. Artinya, pembayarannya harus dilakukan secara jelas dan tidak ada biaya tambahan sekalipun. Selanjutnya, rukun akad istisna. Dalam akad istisna terdapat rukun atau unsur yang menjadi bagian penting dalam perjanjian ini. Ada 4 rukun akad istisna yang harus dipenuhi agar akad istisna dianggap sah dan dapat dilaksanakan dengan baik. Rukun akad istisna yang pertama adalah penjual. Penjual adalah pihak yang berkomitmen untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pemesan. Penjual juga bertanggung jawab untuk menghasilkan barangnya sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui. Yang kedua, pemesan. Apa itu pemesan? Pemesan adalah pihak yang memesan atau meminta penjual untuk memproduksi barang yang telah disepakati. Ketiga, ijab qabul. Dalam akad istisna, penjual menawarkan dan pemesan menerima tawaran tersebut. Yang keempat, objek akad istisna.
Objek akad istisna itu apa? Yaitu barang yang akan diproduksi oleh penjual sesuai dengan pemesanan oleh pemesan. Selain rukun-rukun yang telah disebutkan, ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad istisna dapat dilakukan secara sah. Yang pertama, kesepakatan antara penjual dan pemesan melalui ijab atau qabul yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Yang kedua, barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas dan disepakati bersama sebelum proses produksi dimulai. Yang ketiga, harga barang harus ditentukan di awal secara jelas tanpa mengandung unsur riba atau tambahan bunga. Money